Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal yang barokah, dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Teman-teman ya, ada salah satu teman kita dari subscriber kita memberikan komentar bahwasannya Ahmad Al-Abah An-Nafat itu hijrah ke Indonesia karena faktor beliau adalah seorang ahli perminyakan, sehingga beliau hijrah ke Indonesia untuk mengolah perminyakan di situ dan dikatakan kembali ke Najaf dan wafat di Najaf, seperti itu. Nah, beliau itu, teman kita ini mengutip dari artikel yang ditulis oleh Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirohadiningrat. Dan saya coba searching, saya coba googling artikel tersebut dan saya temukan dengan berjudul mengungkap jejak kemungkinan siapa sungguhnya Datuk Ba'alawi yang hijrah ke Yaman, dari kajian sejarah, genetika dan kitab nasab. Setelah saya baca, teman-teman ya, saya baca dari artikel beliau Kanjeng Raden Tumenggung ini, saya baca ada beberapa kesimpulan yang saya tangkap dari kajian beliau ini, dari artikel yang beliau tulis, di mana memang berangkat dari kitab Ansabil Asyair Al-Arabiyah fi Najafil Ashraf. Jadi memang kitab ini yang diangkat sebagai pondasi awal untuk menulis artikelnya. Artinya dari kitab Ansabil Asyair Al-Arabiyah itu kan dijelaskan bahwasannya Ahmad Al-Abah Al-Muhajir itu hijrahnya bukan dari Basrah ke Yaman, tetapi hijrahnya itu dari Baghdad ke Indonesia. Nah, Indonesia itu bukan Yaman, tapi setelah kita buka, kita searching, Indonesia itu ternyata wilayah Pakistan, daerah Sind kalau sekarang, wilayah Pakistan, masuk teritorial Pakistan. Nah, Kanjeng Raden Tumenggung ini juga mengatakan sama, bahwasannya Indonesia itu adalah wilayah Pakistan sekarang. Nah, beliau mengatakan secara turun-temurun sesuai catatan dari keluarga keturunan daripada Sayyid Ali bin Hamad bin Isa dari keluarga Al-Qabiji, itu mengatakan bahwasannya Ahmad bin Isa itu hijrahnya dari Baghdad ke Indonesia. Dan menurut catatan daripada keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa ya, itu bahwasannya disebutkan Ahmad bin Isa itu hijrahnya ke Jazirah Al-Hindi atau anak benua India. Sekarang itu masuk terpecah menjadi India, Pakistan, Bangladesh. Nah, Indonesia itu masuk wilayah Pakistan sekarang. Kenapa kok Indonesia yang dituju gitu? Ya, karena memang dijelaskan Ahmad Al-Abah itu ya, ini teorinya, teori yang beliau paparkan, analisa yang beliau paparkan atau hipotesa yang beliau paparkan. Ahmad bin Isa itu kan digelar An-Nafat, ahli perminyakan. Sehingga wajar dong ketika dia itu hijrah ke Indonesia untuk mengolah minyak gitu. Karena memang beliau ahli perminyakan. Dimana di abad itu memang ilmu pengetahuan sedang berkembang. Di abad itu ilmu pengetahuan sedang berkembang di antara dua imperium negara, yaitu Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, dan banyak ilmu-ilmu yang sudah banyak keluar di zaman itu, termasuk beliau sebagai orang ahli perminyakan. Indonesia itu setelah sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirohadiningrat adalah wilayah yang memang kaya minyak. Jadi daerah penghasil minyak terbesar di Pakistan sekarang, itu kata beliau. Nah, yang saya tangkap dari artikel beliau, dari pemaparan beliau itu satu ya, Ahmad Al-Abah itu hijrah ke Indonesia
pada tahun 350 wafat pada Ahmad Al-Abah itu wafat pada 350 Hijriah atau sekitar tahun 961 Masehi. Beliau bermadhab Syiah, ya. Bermadhab Syiah. Beliau menututi masa imam ke-12 dari madhab Syiah Imamiyah, yaitu Hasan Al-Ash'ari dan Muhammad Al-Mahdi. Beliau itu hidup di pusatnya orang Syiah, hidup di negeri yang memang Syiah berkembang pesat saat itu, ya, di negeri Irak, ya, Baghdad. Hijrahnya ke Indonesia pada tahun 313 atau sekitar tahun 925 Masehi, masuk ke Indonesia atau Pakistan sekarang, dan kata beliau itu kembali ke Najaf dan meninggal di Najaf. Artinya beliau punya pendapat beliau nggak wafat di Indonesia, tapi beliau wafatnya di Najaf, satu kompleks, satu wilayah dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, begitu. Nah, yang ketiga saya tangkap dari apa yang disebut oleh beliau itu, bahwasanya beliau memberikan ketegasan Ahmad bin Isa itu memang tidak hijrah ke Yaman, tapi hijrahnya memang ke Indonesia. Nah, karena beliau seorang ahli perminyakan, ya. Bergelar An-Nafat, ahli perminyakan, ya. Dan beliau itu adalah pengikut Syiah Imamiyah. Jadi yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan ini, Sayyid Ahmad Al-Abah itu adalah pengikut Syiah Imamiyah, ahli perminyakan. Hijrah itu dari Baghdad ke Indonesia itu faktornya karena usaha, bukan karena pergolakan politik. Dan beliau punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husin. Di mana ini berbeda jauh dengan pendapat yang disampaikan oleh Qabilah Ba'alawi, yakni beliau hijrah dari Basrah ke Hadramut itu untuk menyelamatkan akidah, ya gitu ya. Beliau bertanya, lawang beliau itu orang Syiah, dan mulai kapan anak cucunya menjadi ulama beragama Sunni gitu, padahal keluarga besarnya di Baghdad itu orang Syiah semuanya gitu. Ini menarik teman-teman, ya. Ya, beliau juga di samping menyampaikan dari segi sejarah, beliau juga menyampaikan kemungkinan dari segi genetika. Beliau juga nyinggung tentang siapa itu seorang perdana menteri dari Andalusia yang dikenal dengan Hasdai bin Sabit, orang Yahudi, dan banyak keluarga Hasdai bin Sabit itu yang juga lari ke Hadramut, ke Yaman dan bersembunyi. Itu beliau sampaikan di artikel tersebut. Ya, bagus untuk kita kaji, bagus untuk kita simak. Silakan teman-teman yang mau nyoba membaca artikel tersebut, nanti link saya sertakan di deskripsi. Teman-teman sekalian, ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.